aku juga ada kondisi mental yang kayak quarantine depression gitu. Terus aku butuh banget yang bisa dibilang kayak art therapy. Jadi aku awalnya jadiin ini sebagai media katarsis. Terus ternyata feedback dari orang luar tuh gak aku expect gitu. Kayak pada feedbacknya tuh bagus banget dari lingkungan aku gitu. Terus yang bikin aku kaget kok pada mau beli, pada mau custom. Aku padahal sama sekali nggak ada ngejual gitu loh. Cuman aku sharing aja di story Instagram. Ini kamu membuat karya ini tuh udah lama atau ini sesuatu yang baru kamu bikin pameran ini? Karya ini aku buat tahun lalu sih, Desember 2022. Itu karya ini dibuat dari keresahan aku sebenarnya, tentang gimana perspektif aku tuh selalu negatif terhadap sesuatu gitu kan. Tapi karya-karya yang aku buat itu memang kebanyakan adalah afirmasi diri buat aku sendiri. Jadi ini si karya Imperfection ini tuh tentang bagaimana aku harus melihat sesuatu yang imperfect itu tuh sebagai sesuatu yang indah atau blessing in disguise gitu sih. Halo, kita jumpa lagi di Amuy Art Channel. Kali ini kita udah kedatangan salah satu seniman yang berpameran di Amuy Gallery dalam pameran The Icon. Dia adalah Teresa Nikita. Halo Teresa. Hai Kak. Lebih akrab dipanggil Caca. Iya, Caca. Apa kabar? Baik, Kakak apa kabar? Kabar baik juga. Jadi ini bertepatan di bulan Ramadan ya, tapi masih segar. Kita terima kasih sekali Caca udah datang ke sini, udah nyempetin waktunya. Dan di belakang kita ini adalah karya yang dipamerkan Caca dalam pameran The Icon. Ini adalah karya yang termasuk jenis abstrak. Ini pouring art ya kalau lebih spesifik disebut. Biasanya disebutnya acrylic pouring atau fluid art. Oh, oke. Ini kamu membuat karya ini tuh udah lama atau ini sesuatu yang baru kamu bikin pameran ini? Karya ini aku buat tahun lalu sih, Desember 2022. Itu karya ini dibuat dari keresahan aku sebenarnya, tentang gimana perspektif aku tuh selalu negatif terhadap sesuatu gitu kan. Tapi karya-karya yang aku buat itu memang kebanyakan adalah afirmasi diri buat aku sendiri. Jadi ini si karya Imperfection ini tuh tentang bagaimana aku harus melihat sesuatu yang imperfect itu tuh sebagai sesuatu yang indah atau blessing in disguise gitu sih. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Menarik ya. Jadi kalau kemarin di Amuy Gallery itu ya anak-anak atau pengunjung yang datang itu pada tanya ini maksudnya apa gitu. Karena menarik juga kan karya abstrak itu gimana sih orang menafsirnya itu. Jadi kurang lebih teman-teman udah dapet ya jawaban dari Caca tentang apa sih maksud dari karya ini gitu. Terus terkait dengan karya atau lebih detail tentang jenis karya ini ya, pouring akrilik tadi itu mungkin di luar kita bisa menjumpai ya karya abstrak gitu. Terus dari kamu sendiri seperti diferensiasi atau kekuatan atau hal yang spesial yang ingin kamu munculkan dari karyamu itu sendiri itu seperti apa? Jadi gimana ya? Selama aku ikut pameran di Jakarta, di Jogja, setiap kali ada kolektif exhibition gitu, aku belum pernah menjumpai ada artis yang menekuni fluid art ini, terutama dengan teknik yang aku spesifik. Teknik ini aku disebutnya balloon dip. Ini aku belum pernah menemukan artis yang menekuni abstrak aliran ini sih gitu. Jadi menurut aku kenapa aku suka dengan teknik ini karena menurut aku ini unik ya.
dan belum banyak dijumpai juga di Indonesia ini. Itu sih. Oke, kalau bikin karya gini karya satu selesai gini berapa lama kamu biasanya? Kalau ukuran 1x1 ini kemarin aku buat dari awal sampai selesai itu sekitar 4 jam. 4 jam satu ya, ini. Harus langsung jadi kan, karena dia kalau misalnya ditinggal kan nanti pasti kering, jadi ini harus sekali jadi. Tapi keringnya itu sekitar 3 harian, tapi dibantu sama Asep. Oh, oke. Ini ya menarik juga ya teman-teman, karena karya itu banyak sekali karakteristiknya. Bisa ya karya itu dikerjakan secara bertahap, terus menerus. Ada juga karya yang harus selesai saat itu juga gitu. Dan ini salah satu karya abstrak tapi juga harus selesai saat itu juga gitu. Iya, harus langsung jadi sih. Kalau membuat karya ini tuh yang membuat misal tantangan atau sesuatu yang susah buat kamu untuk menciptakan karya itu ada nggak? Tantangannya itu lebih ke internal sih, kayak kadang tuh yang bikin hold myself back untuk berkarya itu pikiran aku yang kurang percaya diri sama karya-karya aku sendiri. Kadang tuh aku kayak kurang puas sama karya-karya aku gitu. Itu salah satu halangannya. Terus kalau teknisnya itu sendiri, kalau ukuran besar, tantangan aku itu kanvasnya berat. Karena aku kan harus gitu ya, harus aku tilting gitu. Dan aku kan punya masalah punggung. Itu biasanya sakit banget kalau bikin karya yang besar gitu. Terus sama harus ini sih, harus benar-benar presisi untuk komposisinya. Kalau kan ini aku ada campuran white glue juga dan air, itu harus sama semua antara satu warna dengan warna yang lainnya. Gak boleh ada perbedaan komposisi, karena kalau misalnya ada perbedaan komposisi itu dia bisa pecah-pecah. Ribet juga ya bikin. Tapi dari proses kamu membuat karya itu karena detail ya, kayak aku dengar kayak detail juga kayaknya. Itu ada karya yang mungkin kamu anggap ini nggak berhasil atau gagal sih? Pernah nggak ada gitu? Sering banget sih. Sering. Iya. Sering banget ada karya yang aku tuh nggak puas bikinnya. Tapi biasanya sih aku minta validasi sama orang lain ya, kayak ini aku harus ulang nggak karyanya gitu. Harus aku keep atau enggak gitu-gitu. Tapi ternyata lukisan-lukisan yang menurut aku kurang bagus itu tuh malah kejual. Oh ya. Rata-rata kejual. Jadi aku kadang suka gitu, kayak kok pandangannya beda ya gitu. Yang biasanya aku anggap jadi sesuatu hal yang kita anggap buruk, belum tentu orang lain itu menganggapnya buruk gitu. Jadi itu juga pelajaran buat aku juga sih. Kayaknya ada unsur selera juga sih dari situ ya kayaknya. Jadi yang buat kamu gagal ternyata itu buat orang lain mahal kayaknya. Kemarin juga ada commission yang aku tuh habis bikinnya tuh stres banget, kayak nggak suka nih, kayak gimana nanti takutnya orangnya nggak suka gitu, karena kalau commission kan ada ekspektasi ya, ekspektasinya tuh tinggi gitu orangnya. Kayak aku udah takut banget orang yang nggak suka, padahal ini tuh aku udah bikin 2 kali, karena yang pertama tuh aku bener-bener nggak suka, jadi aku ulang, terus yang keduanya lagi tuh aku juga sebenarnya kurang puas. Tapi pas aku kirim ke klien aku, ternyata dia suka banget, dia langsung kayak bagus banget, kamu keren banget gitu-gitu lah. Jadi kayak, jadi yang aku anggap buruk tuh belum tentu orang lain lihatnya buruk gitu. Gitu sih. Menarik banget ya. Di balik segala kerumitan bisa jadi itu atau yang ribet-ribet ya. Ternyata setelah dia melalui proses itu ada apresiasi tersendiri juga dan juga membuahkan hasil ya, kayak itu dibeli sama orang, di koleksi kolektor gitu ya. Iya. Jadi kamu punya banyak ini dong, lover atau yang koleksi karya kamu tuh banyak berarti. Puji Tuhan lumayan.
Ini buat teman-teman ya. Ini Teresa masih umur berapa sih? 25. 25 ya. Muda, karyanya oke banget, keren. Dan duitnya banyak nih kayaknya kalau dikumpulin banyak. Karena ini juga banyak mungkin orang-orang ya di luar sana itu mungkin masih ragu gitu untuk dunia seni. Gimana sih orang nanti akan bertahan atau berkembang dengan menggeluti dunia seni rupa gitu. Ternyata kalau mereka mungkin lihat kamu saat ini juga pasti nggak perlu ragu lagi lah ya. Ada hal yang tersimpan dari karya itu yang bisa menghidupi karya sendiri, menghidupi senimannya, bahkan bisa mungkin berkembang lebih luas lagi kayaknya kan. Ini kamu tuh basicnya ya, itu dari kecil udah suka melukis atau? Enggak sih, sejujurnya aku baru mulai ngelukis itu tahun 2020. Berapa tahun yang lalu nih? 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahun. Itu pun baru bener-bener baru banget belajar itu 2020 Juli akhir. Aku ingat banget itu awal-awal COVID. Sebenarnya gara-gara COVID aku mulai ngelukis gara-gara PPKM kan. Terus ya kita pasti tahu itu waktu-waktu masa-masa tersulit kayak kaget lah, kita harus di rumah terus, gak boleh kemana-mana, apalagi papa aku tuh strict banget. Aku tuh 4 bulan kan gak boleh keluar sama sekali. Bahkan keluar pagar gak boleh, ke Indomaret gak boleh, sama sekali gak boleh. Jadi kan dia gitu aku lagi skripsian, waktu itu aku lagi skripsi, kuliah aku psikologi. Terus stres lah ya, aku ngapain ya di rumah gitu. Terus akhirnya gara-gara TikTok. Jadi sebenarnya unik ya, aku mulai mencoba ngelukis ini tuh iseng awalnya. Gara-gara lihat di TikTok ada orang yang seniman Australia yang bikin karya fluid art. Terus aku langsung kok kayak seru ya, kok bagus ya. Dan waktu itu tuh sebenarnya aku mulai ngelukis cuman aku jadikan sebagai media katarsis aku supaya ya menjaga kesehatan mental ya selama masa-masa sulit itu, karena waktu itu aku juga ada kondisi mental yang kayak quarantine depression gitu. Terus aku butuh banget yang bisa dibilang kayak art therapy. Jadi aku ya udah, aku awalnya jadiin ini sebagai media katarsis. Terus ternyata feedback dari orang luar tuh gak aku expect gitu. Kayak pada feedbacknya tuh bagus banget dari lingkungan aku gitu. Terus yang bikin aku kaget, kok pada mau beli, pada mau custom. Aku padahal sama sekali nggak ada ngejual gitu loh. Cuman aku sharing aja di story Instagram kayak proses aku belajar, proses aku ngelukis gitu tuh aku sharing di story Instagram aku. Terus semakin ke depan tuh pada kayak boleh dibeli nggak gitu-gitu loh, kayak kamu jual nggak lukisannya, boleh nggak kalau custom gitu-gitu sih. Terus dari situ mulai aku tekuni. Tapi sebenarnya kalau dari kecil tuh suka sih art, apalagi waktu di sekolah itu SMA aku kan super artsy ya, anak-anaknya tuh suka banget sama art. Terus kelas art itu juga diajarin kayak seni dadaism, cubism gitu-gitu dikenalin kita, dan aku suka banget, cuman belum tekunin aja sih gitu. Oke, ini banyak informasi menarik ya. Saya baru dengar juga dari Caca itu. Mungkin satu itu lukisan atau karya itu ternyata bukan hanya untuk sekedar keindahan atau apa, tapi itu juga jadi suatu media terapi ya gitu, untuk secara psikologis, secara pemikiran tuh bisa suatu yang baik gitu dari karya. Dan ternyata secara nggak sengaja, tapi karena dia berproses, orang banyak tertarik ya dengan karya kamu, terus beli karya. Dan itu sekarang akhirnya kamu jadi eksis juga ya di pameran. Kayak aku lihat dia itu pameran di sana di sini ada aja karyanya dia itu. Itu karena
apa ya, mungkin kan tadi mulainya karena ada situasi COVID itu terus kamu berkarya itu. Dan karya apa ya istilahnya karirmu udah sampai saat ini di fase sekarang ini tuh. Itu kamu kepikiran untuk ini kayaknya jalanku nih. Aku mau untuk kuliah ini sebagai seniman profesional atau apa itu, kalau kamu pilihannya gimana? Sebenarnya tuh beberapa bulan yang lalu tuh aku masih ragu sih untuk, bukan ragu cuman kayak gimana ya? Iya kayak ada identity crisis gitu. Aku ini harus menempuh jalan yang mana gitu kan. Cuman sebenarnya aku enjoy banget. Aku suka banget ngejalanin aku sebagai seniman ini. Cuman ya biasalah kadang ada keraguan-keraguan sama diri sendiri gitu kan. Tapi semakin kesini karena di-encourage juga sama lingkungan aku, dari orang tua, teman-teman, bahkan teman-teman seniman juga pada ngedukung aku terus, itu jadi bikin aku lebih percaya diri untuk ngelanjutin karir aku sebagai full time painter gitu sih. Jadi dari orang tua itu memang sangat support ya? Iya support banget, karena aku tuh awalnya biasa lah ya kayak anak baru lulus kuliah ngelihat teman-temannya kerja kantoran, kayak kok aku nggak kerja kantoran gitu ya, kayak aku nih kerja nggak sih gitu kan kadang. Terus sempet tuh ada kayak perasaan bukan iri sih, cuman kayak gimana ya, pengen kerja juga nih, pengen kerja kantoran juga. Terus tapi papa aku tuh nggak ngebolehin. Terus kata dia, aku ini lebih cocok, lebih kelihatan talentnya tuh di sini gitu. Kenapa nggak dilanjutinnya di seni ini aja gitu. Dan orang tua aku selalu bilang kayak ya mereka percaya kalau aku akan berkembang di sini gitu sih. Keren nih, artinya ini ya sangat mensupport dan mengarahkan itu apa ya, pasti jadi dukungan moral yang sangat-sangat positif ya buat kamu. Karena ada juga misal kita di luar lah, itu lebih luas ya. Tuh iya banyak. Ngapain jadi seniman? Nanti makan apa? Itu pasti ada aja statement atau pandangan orang tuh masih kayak gitu aja dari dulu mungkin sampai sekarang tuh masih ragu atau mempertanyakan tentang ya jalan hidupnya orang seni gitu. Iya. Tapi kalau kamu udah apa ya? Udah yakin ya sekarang itu atau udah sih. Itu kamu kan tadi kuliahnya basic psikologi ya? Psikologi. Ada rencana untuk kayak memperdalam di ada gitu? Aku kalau Tuhan berkenan aku ada rencana tahun depan itu pengen ambil S2 art therapy di Australia. Di Australia. Iya. Keren juga itu. Art terapi mungkin basicnya kamu psikologi juga karena basic aku psikologi dan aku berkesenian juga, jadi aku mau ambil art therapy. Oke. Menarik, semoga nanti itu bisa tercapai. Amin. Ini kan kamu banyak sekali tuh ikut pameran, karyamu juga terjual. Mungkin bisa jadi tips ya buat teman-teman di rumah atau yang sedang merintis karir, caramu memanage karya ataupun caramu gimana berkesenian secara keseluruhan gitu kan, kayaknya banyak kegiatan juga itu kan, gimana caranya? Caranya untuk manage sebenarnya gimana ya? Yang penting jangan dipaksain aja sih ya, karena ngelukis itu kan juga sebenarnya tergantung mood ya. Jangan pernah maksain kalau misalnya emang belum bener-bener moodnya tuh belum into karyanya gitu tuh, jangan dipaksain karena pasti hasilnya kurang bagus. Tapi juga jangan sampai terlalu leha-leha terus ninggalin gitu ya. Jadi harus kalau lagi ngerasa ngamut mungkin bisa, kalau lagi ngerasa ngamut main-main aja ke studio walaupun nggak berkarya tapi mulai masukin energi ngelukisnya tuh masuk gitu kalau aku ya. Kayak main aja di studio ngedengerin lagu atau kayak ngerapihin catnya gitu tuh nanti lama-lama tuh mood
untuk ngelukisnya tuh datang gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Terus percaya diri aja sih. Percaya deh harus ditunjukkan apa yang udah kita buat gitu ya pastinya. Terus kalau kamu berkarya itu kan istilahnya membangun mood tadi udah tuh caramu gimana. Kalau ide-ide itu gimana kamu membangun ide atau cara dapat idenya untuk berkarya? Aku tuh dapat idenya bener dari mana-mana sih ya, kayak kadang bahkan dari mimpi aku sendiri gitu. Kayak atau dari sesuatu yang aku temuin di jalan atau dari mood aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya ide karya aku tuh macem-macem inspirasinya. Kayak kalau ini sendiri karya Imperfection ini itu tadi udah aku jelasin ya, datangnya dari keresahan aku. Terus juga dari teknis itu sendiri sebenarnya kalau dilihat secara detail, kalau fluid art itu tuh yang bisa dibilang perfect itu tuh kalau dia tuh nggak bertekstur. Tapi karya ini itu tuh ada teksturnya sedikit-sedikit, ada bagian yang kelihatan cracking gitu. Nah itu biasanya seniman fluid art atau acrylic pouring itu anti banget sama cracking itu. Tapi di sini aku pengen bawa si imperfectionnya itu, kayak kalau walaupun ada crack sedikit, itu tuh tetap kita bisa menikmati dan itu masih menurut aku masih indah gitu loh. Dan itu bisa jadi sesuatu yang gimana ya, masih sesuatu yang bernilai walaupun dia nih imperfect. Tetap masih bisa menemukan the beauty in that imperfection gitu sih. Jadi kalau misalnya dilihat tuh ada kelihatan. Itu menarik sih, kadang ada selera orang tuh justru yang kelihatan kayak retak-retaknya itu ada apa ya, seperti unsur artistiknya tersendiri loh gitu dari. Iya. Memang aku sengaja buat kayak gitu sih untuk gak apa-apa kok imperfect gitu. Oke. Jadi untuk membuat karya itu kamu pakai alat apa aja biasanya? Alat-alat yang aku pakai tuh cups pastinya, paper cups untuk wadah catnya itu sendiri, terus akrilik, cat akrilik, terus ini karya ini tuh tekniknya namanya balloon dip kita sebutnya karena kita pakai balon. Jadi benar ya ini. Ternyata ngelukis tuh nggak cuma pakai kuas aja, tapi ada balon juga. Pakai balon. Gimana? Jadi ini kan bisa dilihat ada efek-efek kayak bunga-bunganya ya. Oh, gini. Iya, di sini. Nah, itu tuh pakai balon. Balonnya kita dip di atas ini catnya. Jadi dia kalau diangkat itu akan membuat efek-efek bunga-bunganya itu. Jadi acrylic pouring tuh banyak banget tekniknya yang buat aku suka banget sama acrylic pouring karena uniknya itu kita bisa bisa ngelukis pakai balon, bisa ngelukis pakai hair dryer, bisa ngelukis pakai tali gitu-gitu kayak. Jadi menurut aku super unik ya, beda sama lukisan yang harus kalau kita tahu kan lukisan biasanya identik sama kuas ya. Jadi justru ini nggak ada unsur kuasnya ya? Kalau ini nggak ada kuasnya. Tapi pernah kamu mengkombinasikan kayak teknik ini untuk karya-karya istilahnya uji coba untuk membuat sesuatu yang baru itu pernah? Pernah aku pernah buat karya yang aku mix media ya, aku campur antara pouring sama oil painting juga pernah ada aku buat itu sih. Oke, ini mungkin secara umum kamu kan banyak melalui proses berkarya, baik bikin karya secara langsung maupun dari lingkungan seni itu hal yang membuat kamu pertama merasa nyaman dengan seni, lalu kamu istilahnya meyakini ini jalanmu terus ingin kamu mengembangkan di situ, dan hal yang membuatmu kesusahan atau sulit dalam berkarya atau berkembang itu ada nggak? Yang bikin sulit untuk berkembang? Ada nggak yang menghambat itu atau tantangan atau
atau hal Ada apa yang itu? tadi aku bilang sih, lebih ke internal. Karena yang bikin ngehambat aku untuk berkarya itu diri aku sendiri malah. Kayak kurangnya percaya diri, terus kayak aku tuh punya masalah, ada kondisi mental di mana yang aku itu maaf diketawain. Apa tuh? Jadi aku itu ada borderline personality disorder yang dimana aku itu moodnya tuh berubah-berubah. Jadi kondisi itu sih yang kadang ngehambat aku untuk berkarya. Tapi jadi bingung juga sih, kadang itu menghambat, tapi kadang itu juga mendorong aku. Karena kalau aku lagi ngerasa itu lagi masa-masa tantrum, masa-masa itu kambuh gitu, itu tuh aku kadang lari ke studio untuk jadiin pelampiasan. Lukisan aku tuh aku jadiin pelampiasan gitu. Tapi juga ada masa-masa dimana gara-gara itu lagi kambuh, aku jadi nggak bisa berkarya gitu sih. Oke. Menarik ya, itu mungkin bisa jadi hal yang menyakitkan, tapi juga ada nilai lebih dari situ. Kamu tergerak untuk membuat sesuatu yang bisa istilahnya menenangkan dan juga menghasilkan sesuatu yang indah kan istilahnya. Jadi menurut aku kayak setiap karya itu berarti sih buat aku, karena banyak karya yang jadi saksi perjalanan perkembangan mental, perkembangan diri aku sendiri juga gitu. Itu sih. Nah, itu yang membuat karya Caca ini selain punya kekuatan visual, tapi juga punya makna di dalamnya itu. Makanya juga karya ini selain bagus juga mahal juga nih Cak. Berapa tuh Cak karyanya? Gak semahal teman-teman lain lah. Gak semahal kayak Alma. Karena dia masih berproses, harganya masih bertahap lah, itu pasti, dengan konsistensi berkarya, juga konsistensi membuat kreativitas atau kreasi terus berkembang. Kayaknya bisa mahal banget ya nanti ke depannya. Amin. Jadi untuk kolektor yang mau karyanya Caca ini sekarang mumpung belum tinggi-tinggi banget ambil aja langsung sekarang ya. Boleh di booking, boleh komen. Iya, dan karya ini juga masih tersedia di Amuya Gallery. Cuma dia memang karyanya terbatas, yang lain juga udah pada sold. Jadi yang berminat bisa langsung hubungi kita. Thank you. Atau hubungi Caca, atau dia kan bisa commission upload juga itu. Ini ya, sebelum yang terakhir, agendamu ke depan apa untuk berkarya tuh? Aku tuh ada 2 plan. Yang satu tadi yang udah aku kasih tahu, aku mau ambil S2 di Australia, ambil art therapy, dan mungkin kalau misalnya dapat tempat yang memadai, aku akan tetap berkarya di sana sambil kuliah. Tapi kalau misalnya amit-amit nggak keterima, target aku sih untuk bisa ikut exhibition di luar negeri sih. Aku lagi kayak kode-kode gitu ke galeri yang ada di luar negeri. Oke. Semoga lah, saya doakan itu bisa terlaksana. Yang penting konsisten berkarya aja sih, karena aku percaya kalau aku konsisten, kalau kita semua konsisten, kita semua kerja keras, pasti nggak akan mengkhianati hasil. Proses nggak akan mengkhianati. Oke, Cak, makasih banget, ini obrolan yang sangat menarik, gimana Caca udah cerita banyak tentang karyanya, tentang perjalanan seninya, banyak hal yang dia lalui, baik itu dalam dirinya sendiri maupun dia mengeksplor untuk menjalin komunikasi dengan orang lain di luar sana, dengan banyak orang. Sangat menginspiratif, sangat menarik. Teman-teman juga yang mungkin memulai atau terinspirasi dengan karya seni, mungkin Caca bisa menjadi salah satu referensi untuk bergerak ke depan gitu. Karena ada yang mungkin masih ragu, masih apa gitu,
Mungkin dari Caca kita bisa belajar bagaimana cara kita mengolah diri, mengolah bakat, hingga akhirnya apa yang kita punya itu menghasilkan sesuatu yang menarik dan juga menghasilkan. Oke Cak, makasih banget udah datang ke Amuya Galeri. Thank you for having Semoga me. sukses ke depannya. Amin, kakak Apa juga. yang udah sip. Amuya kedepannya. juga harus sukses ke depannya. Amin. Ya, semoga obrolan kita hari ini bisa bernilai banyak untuk teman-teman di rumah. Jadi kita masih ada waktu bagi teman-teman yang belum datang ke Amuya Galeri. Kita masih ada waktu, teman-teman bisa lihat karyanya langsung, punya Caca ini yang keren habis, dan juga banyak seniman di sini yang karya-karyanya dipamerkan. Silakan datang ke Amuya Galeri, kita buka setiap hari. Silakan datang bersama teman, keluarga atau siapa aja untuk menikmati karya-karya di sini. Oke, bye, makasih semuanya.